Assalamualaikum. Waalaikumsalam, perkenalkan saya Liana, ahli gizi yang bertugas saat ini. Dengan Mas Dani, betul? Ya, betul. Oke, baik. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Saya merasa berat badan saya berlebih. Jadi saya minta bantuan Ibu, apa yang harus saya lakukan supaya berat badan saya kembali normal. Baik, kalau begitu, konseling gizi ini bertujuan untuk mendiskusikan pengaturan pola makan yang baik dan seberapa banyak makanan yang harus dikonsumsi. Konseling ini memakan waktu sekitar 45-60 menit. Apakah keberatan atau tidak? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu, saya sangat mengharapkan partisipasinya dalam proses konseling ini. Sebelumnya, tadi Masnya sudah diukur tinggi badan dan berat badannya ya. Ya, Bu. Tadi sudah. Dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan, hasil IMT-nya itu 34,6 kg per meter kuadrat. Sudah tahu belum apa itu IMT? Belum. Saya jelaskan ya, IMT itu merupakan singkatan dari indeks massa tubuh. IMT ini indeks yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan ataupun kekurangan berat badan pada orang dewasa. Nah, dari mana untuk mengetahui nilai IMT-nya? Itu dihitung menggunakan rumus yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter pangkat 2. Untuk klasifikasi di Indonesia sendiri itu ada kurus berat dan ringan, normal, serta gemuk ringan dan berat. Dari hasil IMT Masnya tadi ini merupakan termasuk klasifikasi gemuk berat atau obesitas. Begitu ya. Apa penyebabnya sehingga saya mengalami obesitas? Ada banyak faktor, diantaranya yaitu faktor genetik, asupan makanan, dan aktivitas fisik. Boleh saya tahu kegiatan sehari-harinya seperti apa ya? Berhubung sekarang lagi pandemi, jadi saya kebanyakan di rumah aja. Kuliah juga online. Kalau olahraganya, Jarang, Bu. Paling kayak 2 minggu sekali. terus biasanya olahraga apa dan berapa lama olahraganya? Badminton. Kalau lamanya sekitar 1 jam. Baik, sekarang saya ingin melakukan recall 24 jam ya. Recall ini merupakan asupan makan selama 24 jam. Jadi mohon diingat-ingat selama 24 jam ini mengonsumsi apa saja. Kita mulai dari jam makan pagi kemarin sampai pagi ini di jam yang sama dengan makan pagi kemarin ya. Lalu makan apa saja kemarin? Pagi itu sekitar jam 8 saya makan mie instan pakai nasi dan es teh manis 1 gelas. Jam 10-nya saya nyemil pisang molen 2 pieces. Jam 12.30 saya makan siang pakai nasi, ayam goreng, tumis kangkung. Jam 5 sore saya makan donat 2 pieces. Terus juga es teh manis 1 gelas. Jam 7 malam saya makan nasi, ayam goreng sama saya makan tempe goreng 2 pieces. Malam sekitar jam 9.30 saya makan somai sama tempe goreng 1 pieces. Terus nasinya berapa banyak ya? Kalau yang pagi 2 centong, siang dan malam 3 centong. Centongnya itu pakai centong kayu, plastik, atau rice cooker. Centong rice cooker. Terus es teh manisnya itu pakai gelas besar, cangkir kecil, atau gelas standar yang seperti biasa. Gelas ukuran sedang, standar, yang standar. Lalu ayam gorengnya berapa banyak dan bagian apa? Paginya saya makan bagian paha atas 1. Kalau malamnya saya makan bagian sayap 1 aja. Kalau untuk tumis kangkungnya makan berapa sendok? 2 sendok makan. Kalau somainya makan berapa banyak? Saya waktu itu beli 5. Selama makan ada sisa nggak? Tidak ada. Oke, baik. Masnya ada alergi terhadap makanan apa enggak? Tidak ada. Terus saat ini sedang mengonsumsi vitamin atau obat-obatan tertentu atau tidak? Tidak ada, Bu.
Sebelumnya, apakah Masnya mengalami kenaikan berat badan yang signifikan selama beberapa bulan terakhir ini? Saya tidak tahu, Bu, soalnya saya tidak punya timbangan di rumah. Kalau begitu, eh, untuk baju atau celana yang dipakai sehari-hari, apakah sekarang merasa kesempitan atau tidak? Oh iya, Bu, celana jeans saya yang baru beli 5 bulan yang lalu, sekarang pinggangnya sudah terasa sempit. Baik, dari penjelasan Masnya tadi mengenai kebiasaan makan dan aktivitas sehari-harinya, saya dapat menyimpulkan bahwa dari segi intake atau konsumsinya, asupannya berlebih terutama konsumsi lemak, yang berkaitan dengan seringnya mengonsumsi makanan yang manis-manis dan berlemak. Lalu juga ditandai dengan hasil perhitungan energinya yang berlebih. Kemudian dari segi teknis klinis atau fisik, Masnya ini kelebihan berat badan atau obesitas, berkaitan dengan asupan makan yang juga berlebih, serta ditandai dengan hasil perhitungan IMT tadi yang tergolong obesitas. Kemudian dari segi kebiasaan makannya, pemilihan makan yang salah. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan tentang gizi yang ditandai dengan seringnya mengkonsumsi makanan berlemak. Seperti itu ya, Bu. Iya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rencana ke depannya seperti pemilihan menu, bahan makanan seperti apa, dan sebagainya. Nah, ini saya akan menunjukkan leaflet. Ini ada leaflet yang isinya rencana menu dalam sehari yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan energi Masnya. Di sini kita pakai di diet rendah energi yang bertujuan untuk menurunkan berat badan. Di dalam leaflet ini juga sudah tertera seperti syarat diet yang seperti apa, terus apa saja bahan-bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk menu ini kalau misal bosan dengan menu yang itu-itu saja boleh diganti, tapi diganti dengan bahan makanan yang sejenis. Misalnya untuk nasi kan sumber karbohidrat. Nah, kalau bosan nasi putih terus itu bisa diganti jadi nasi merah atau kentang seperti itu. Begitu ya. Kalau untuk olahraga sebaiknya dilakukan berapa kali? Untuk olahraganya sebaiknya itu dilakukan minimal seminggu 3 kali dengan durasi minimal 30 menit. Kalau begitu, apakah sudah memahami dari apa yang sudah dijelaskan tadi atau masih ada yang kurang jelas? Sudah paham. Kalau begitu, untuk konseling selanjutnya kira-kira bisa di hari apa ya? Kalau hari Sabtu bagaimana, Bu? Boleh hari Sabtu jam 9 pagi ya. Baik, terima kasih ya, Bu. Sama-sama.